Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah membahas dua contoh persamaan diferensial orde 2 ya. Yang pertama yang tanpa suku YX, tanpa suku Y. Kemudian yang kedua tanpa suku X ya. Tanpa suku X. Jadi tanpa suku Y, tanpa suku X. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga misalkan dia tanpa suku Y aksen ya. Jadi PDB yang sifatnya homogen, orde 2 ya, tapi tanpa suku Y aksen. Jadi tidak ada suku turunan pertama. Contoh misalkan kita punya persamaan Y double aksen ditambah FY ya. Jadi di sini merupakan fungsi Y secara umum sama dengan 0. Jadi dia tidak ada fungsi Y aksennya. Nah, bagaimana cara metode menyelesaikannya? Kita bisa tidak menggunakan metode apa dengan melakukan faktoran atau sejenisnya ya. Ya seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan Y aksen. Justru ketika tidak Y aksennya, itu kita munculkan Y aksen pada persamaannya ya. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi Y aksen, Y double aksen ditambah Y aksen FY ya, seperti ini. Ini sama dengan 0. Nah, suku yang ini itu bisa kita nyatakan dalam turunan apa? Kalau kalian ingat di turun ada turunan dalam dan turunan luar ya. Ketika Y-nya itu fungsi X, maka kita bisa tuliskan ini menjadi D dx dari seperdua Y aksen kuadrat. Ya. Ini kan kalau kita turunkan, ini akan menjadi 2 kali seperdua Y aksen dikali dengan turunan dari Y aksen, turunan dalamnya ya, turunan dari Y aksen menjadi Y double aksen. Ya. Jadi ini kalau kita turunkan akan menjadi seperti ini. Kemudian suku yang ini itu akan menjadi FY dikali dengan dy dx. Ya. Dikali dengan dy dx. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 0. Ya. Jadi kita reduksi persamaan diferensialnya menjadi seperti ini ya. Jadi suku pertama itu menjadi suku uh, yang merupakan turunan pertama dari Y terhadap X ya. Nah, kemudian ini kedua ruas kita kalikan kedua ruas dengan dx ya. Kita kalikan kedua ruas dengan dx, maka kita akan dapatkan persamaan menjadi d seperdua y aksen kuadrat ditambah dengan fy dy ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dengan mudah bisa integralkan kedua ruas ya. Ini kita integralkan, ini kita integralkan, dan ini juga kita integralkan ya. Maka suku ruas kanannya pasti akan menjadi konstan. Nah, suku yang ini integral dari D sesuatu di dalam kurung berarti di sini sama dengan seperdua Y aksen kuadrat. Kemudian ditambah integral FY dy. Ini tinggal kita tuliskan sedemikian. Tetap FY dy. Karena kita belum tahu bentuk eksplisit dari fungsinya apa. Nah, ini sama dengan konstan ya. Atau kita sebut saja dengan apa? Sama dengan C misalkan. Nah, dari sini kita akan dapatkan persamaan Y aksennya ya. Dari sini, dari persamaan ini, kita akan dapatkan persamaan dari Y aksen kuadratnya. Sama dengan berapa? Nah, kalau kita dapatkan Y aksen kuadrat, berarti kita dapatkan Y aksennya berapa ya? Akar dari sesuatu itu ya. Atau kita tuliskan saja di sini. Dari sini, kita akan dapatkan berarti akan sama dengan seperdua Y aksen kuadrat itu akan sama dengan C dikurang integral dari FY dy. Berarti Y aksen kuadrat itu sama dengan 2 kali C dikurang 2 kali integral F Y dy. Berarti Y aksen itu sama dengan akar dari ini ya. 2C dikurang 2 integral F Y dy. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Y-nya ya dengan mengintegralkan saja. Jadi dari sini kita dapatkan Y-nya berapa. Y-nya berarti sama dengan integral suku di dalam akar ini dx. Seperti ini. Nah, inilah apa cara untuk menyelesaikan persamaannya, persamaan diferensialnya ketika dia tidak mengandung Y aksen. Jadi justru ketika dia tidak mengandung Y aksen, kita kalikan, tapi di sini dia khusus untuk kasus yang homogen ya.
Kita kalikan kedua ruas dengan Y aksen, kemudian kita bentuk persamaannya sedemikian seperti ini ya. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan untuk Y aksen ya, persamaan untuk Y aksen. Ketika kita integralkan di sini kita akan dapatkan persamaan untuk persamaan diferensial order 1 saja ya. Nah, di sini dengan mudah kita sudah bisa dapatkan solusi dari Y-nya ya. Tinggal kita integralkan biasa ya. Karena FY di sini dia merupakan fungsi Y ya. Fungsi Y. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini ketika kita integralkan suku yang ini tentunya dia akan langsung dikalikan X saja ya, karena dia merupakan fungsi integral FY dari DY menghasilkan fungsi yang baru diintegralkan terhadap DX ya, dia nanti akan menghasilkan tinggal ditambahkan suku X saja ya. Jadi mudah ya. Jadi idenya kita mengarahkan fungsi orde 2, persamaan diferensial orde 2 ini menjadi persamaan diferensial orde 1 dengan mengalihkan dia dengan Y aksen. Ya. Salah satu contoh aplikasinya itu misalkan di mekanika ya. Kalau di mekanika, contoh misalkan aplikasi di mekanika, kita punya misalkan persamaan Newton M d kuadrat X dt kuadrat ya, itu sama dengan Fx ya. Nah, kita lihat di sini dia tidak mengandung suku turunan pertama dari Fx ya. Nah, sehingga di sini kita bisa gunakan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini Fx ya, kita bisa nyatakan sebagai gradien dari suatu fungsi ya. Misalnya minus 16u, berarti persamaannya bisa kita tuliskan menjadi md kuadrat x dt kuadrat ini sama dengan dou dou x di sini. Ya. Nah, di sini dou dt kuadrat ya. Di sini gradien di sini dia turunan terhadap x. Nah, karena di sini kita perhatikan kita tidak mengandung x dot ya, kita hanya punya x double dot, kita kalikan kedua ruas dengan x dot atau dx dt ya. Seperti ini. Maka persamaannya akan menjadi suku yang di ruas kiri itu bisa kita nyatakan sebagai turunan berantai ya, menjadi ddt dari 1/2 m dx dt kuadrat seperti ini ya. Ini sama dengan minus dou dou x dikali dengan dx dt ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita turunkan kan dia akan menjadi 2 kali m, 2 kali 1/2 m berarti tinggal m dikali dengan turunan dalamnya d kuadrat x dt kuadrat, berarti kembali ke sini ya. Ketika dikalikan dengan dx dt. Atau kita bisa sederhanakan misalnya di sini menjadi mx double aksen ya. Ini sama dengan minus, berarti di sini mx double dot, di sini dou dou x berarti aksen ya. Aksen itu turunan x. Ini kita kalikan dengan x dot. Maka persamaannya di sini menjadi mx dot x double dot sama dengan minus u aksen x dot. Nah, suku yang ini itu bisa kita tuliskan menjadi ddt dari 1/2 m x dot kuadrat ya. Sama dengan minus u aksen x dot. Nah, menjadilah seperti persamaan ini. Nah, dari sini ini bisa kita saling cancel ya, menjadi minus dou dot t. Nah, sehingga sekarang persamaannya bisa kita tuliskan menjadi di sini ddt dari 1/2 m x dot kuadrat. Ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri ya, menjadi plus u ya. Ini sama dengan 0 karena dia sama-sama turunan terhadap t ya. Terhadap t. Ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan, kita gabungkan. Nah, ini tidak lain adalah turunan dari persamaan untuk energi ya. Kita kalikan kedua ruas dengan dt, maka d dari 1/2 mx dot kuadrat ditambah u itu sama dengan 0 dt. Kita integralkan kedua ruas, maka ini kita dapatkan 1/2 mx dot kuadrat ditambah dengan potensial atau energi potensial itu sama dengan konstan. Misalkan kita sebut saja E. Nah, ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial, dan ini adalah energi
total atau energi mekanik, ya, di mana energi mekaniknya itu bersifat konstan. Jadi aplikasi dari metode yang kita gunakan di sini itu bisa kita gunakan di misalkan di mekanika, ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir persamaan, satu contoh lagi sebelum kita selesai. Kita punya persamaan yang disebut sebagai persamaan diferensial Euler-Cauchy, PDB Euler-Cauchy. Di mana bentuk umum persamaannya itu adalah A2 X2 Y double aksen ditambah A1 XY aksen ditambah A0 Y sama dengan 0, ya. Di mana A2, A1 dan A0 itu merupakan koefisien yang konstan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Ini kita tebak dulu, kita ambil ansat solusinya, kita tebak solusinya. Ansat solusi itu misalkan dia merupakan suatu fungsi pangkat, ya, misalkan y sama dengan cx pangkat n. Jadi kita tebak saja seperti ini. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, ya, bentuk persamaannya linear seperti ini, ada x kuadrat, di sini ada x, di sini tidak mengandung x, ya. Jadi kalau bentuk persamaan seperti ini, kita bisa misalkan solusinya adalah suatu fungsi pangkat tertentu, misalkan cx pangkat n. Sehingga kita dapatkan di sini y aksennya itu sama dengan n cx pangkat n kurang 1, dan y double aksennya itu sama dengan n dikali n kurang 1 cx pangkat n kurang 2. Nah, baru kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaannya, ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi A2 X kuadrat, y double aksennya ini sekarang. N kurang 1, CX pangkat N kurang 2, kemudian ditambah A1 X dikali dengan Y aksen. Berarti N CX pangkat N kurang 1, kemudian ditambah dengan A0 kali Y. A0 dikali dengan CX pangkat N, ini sama dengan 0. Nah, perhatikan X kuadrat dan X pangkat N kurang 2 di sini bisa saling dioperasikan, ya. Yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini, itu akan saling cancel, ya. Karena ini kan sama dengan XN dikali X pangkat minus 2. X pangkat minus 2-nya akan saling cancel dengan yang ini. Yang ini X pangkat 1 akan saling cancel dengan X pangkat minus 1 di sini. Berarti kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi A2 N kurang 1, di sini tinggal menyisakan CX pangkat N ditambah dengan A1, di sini tinggal menyisakan CX pangkat N juga, AN CX pangkat N juga, kemudian di sini A0 CX pangkat N sama dengan. Nah, X pangkat N-nya bisa kita cancel semua, ya. Sehingga sekarang persamaannya tinggal menyisakan A2 N N kurang 1 ditambah A0N, ditambah 1N, kemudian ditambah A0, ya, ditambah A0 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita operasikan, kita akan menghasilkan persamaan kuadrat, ya. Maka persamaannya akan menjadi A2N kuadrat dikurang A2N ditambah A0N ditambah A0 sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan di sini menjadi A2N kuadrat, yang ini kita kumpulkan, ya, dikurang N dikurang A0 dikurang A2N ditambah dengan A0. Kita dapatkan persamaan kuadrat sekarang. Dari sini dengan mudah kita dapatkan solusi untuk N-nya, ya, dengan menggunakan rumus untuk mencari solusi persamaan kuadrat, ya. Nanti akan ada dua solusi, ada N plus dan ada N minus. Ada dua solusinya, ya, solusi dari persamaan kuadratnya. Bergantung apakah dia nanti merupakan akar kembar atau akar yang berbeda, ya. Bergantung dari nilai A2, A0 dan A1. Jadi di sini A1, ya, sini A1. Bergantung dari A1, A2 dan A0-nya. Nanti kita dapatkan solusi N. Nah, setelah dapat solusi N-nya, tinggal kita masukkan ke dalam solusi umum yang kita punya tadi, ya. Berarti solusinya adalah Y sama dengan CX berpangkat N positif ditambah dengan ini C1, ini C2, X berpangkat N negatif. Inilah solusi umum.
Ya, jadi untuk persamaan yang berbentuk seperti ini biasanya disebut sebagai persamaan diferensial Euler-Cauchy. Bentuk umumnya seperti ini ya. Itu bisa kita selesaikan dengan mengambil ansatz solusi atau solusi tebakan berupa suatu fungsi pangkat ya, Cx pangkatnya. Nah, nanti kita cari solusi n-nya. Nah, kalau solusi n-nya dia punya dua nilai yang berbeda, ada n plus dan n negatif, nah, maka kita dapatkan solusi umum merupakan kombinasi dari fungsi pangkat n keduanya. Ya. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan kuliah kita di pertemuan selanjutnya.